Apa ya berarti ya? Ngelihat itu apa? Ngelihat itu, tak dulu suaminya Ngeyel loh, Ngeyel. ngeyel. Kalau orang Sunda bilang mah, Ngeyel. iya kalau orang Yang- Sunda bilang mah ngeleyet gitu. Yang kan. ngeyel Iya. tuh suami apa beda ibu? tahu. Kalau ngelayat itu kayak baik, padahal nggak baik. Kalau ngeyel mah Jadi, kekeh. kadang Oh, suka gitu. guyon, tapi suka jadi mancing emosi gitu. Suka apa? Suka guyon, seneng guyon, tapi suka kepancing jadi emosi. Yang emosi siapa? Oh ibu. Saya nyoba aja ya. Nyoba ini Pak Dharma. Saya coba di kepala belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan saya untuk menjadikan mereka yang ada di kepala belakangnya Pak Dharma untuk tenang, diam atas izinmu, atas kuasamu. Jin ilmu yang di kepalanya Pak Dharma bagian belakang, diam. Amin. Kun fayakun. Sekarang rasanya gimana? Coba rasa-rasain Pak. Dengan tadi enakan mana? Lebih plong ya. Yang lebih plong, berarti Sebelah jin. kiri. Udah ada perubahan? Iya, plong. Plong aja kan kayak Iya nggak enak ada. gitu Iya. ya. Kayak nggak ada beban udah. Mm-mm. Ya sudah itu jin memang benar. Padahal saya hanya ngomong ya. Ngelihat juga kagak. Saya merem begini sebenarnya juga takut. Takut tiba-tiba wah gitu. Beneran Pak Dharma? Beneran. Beneran ya, kalau Pak Dharma insya Allah banyak jujurnya nih. Di depan ada. Jangan gitu. Suka bisa lihat itu juga. Oh kan beneran. Jangan bercanda. Serius? Anak kecil sih ini. Anak kecil. Astagfirullahaladzim. Jadi ceritanya Pak Pak Dharma banyak yang mau masuk masuk. karena dia bisa lihat Jin. jin. Terus tadi katanya di aku ada anak kecil. Emang ada. Emang aku punya anak kecil ya? 4. Calonnya 1. Mau 5 insya Mau Allah. 5 insya Allah. Pak Dharma jangan bercanda. Ya Allah, ya mau dilihat. Jangan. Tapi Pak Dharma lucu, dia bisa lihat jin, tapi dia nggak bisa ngontrol jin yang masuk di kepalanya. Makanya kalau ada orang yang bisa melihat jin, belum tentu dia punya tamengnya. Kalau ini kita bicara ilmu loh ya. Biasanya gitu, jadi beliau nggak paham. Masuk, zep masuknya udah nggak tahu. Karena biasanya lihat tubuhnya sendiri nggak bisa. Jadi yang bisa itu dilihat yang sekeliling seperti itu. Oke. Iya, Sudah. paham ya? Iya Pak Ustadz. Benar begitu ya? Oh iya. Betul. Ayo kita doain yuk. Yuk. Mas Irfan doa awal adab doa mau. Terus saya yang doain. Gak usah aja. Oh. Pak Dharma ikhlas kalau semua jin dalam tubuhnya ilmu dari orang tua ini saya lepas. Nah saya juga tidak tahu kalau Pak Dharma bisa melihat umpamanya itu. Kemudian itu diizinkan untuk keluar tapi ini keluarnya agak lama. Karena ini sudah menyatu dengan mata, menyatu dengan telinga, menyatu dengan otak kecil. Ya itu butuh proses waktu berbulan-bulan ceritanya. Ya nanti kalau Allah ngizinin sih nanti mulai yang biasa ngelihat nanti mulai agak samar-samar nanti ya seperti itu. Kalau itu Pak Dharma nggak ingin lihat. Ingin sekali Pak Ustadz. Iya. Siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Di mata, telinga, otak, motorik, jantung. Kemudian ilmu-ilmu yang kacau ini saya akan bantu lepas atas izin Allah. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Insya Allah lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ngeplong yang sekarang? dirasa, Pak? Gimana Pak Dharma? Kayak ser. Ser. Kaki keluar begini, Ser. ke kaki Anget langsung ser gitu. hangat ser. Menjalar gitu dari kaki gitu. Keluar masing-masing. Oh justru keluar. Kali kayak bisa keluar ser gitu. Nggak dat bawah nggak. Bisa, Gitu. Pak Siapa Dharma Pak bisa keluar? ngelihat kayak asap keluar cepet kayak wush gitu. Merem soalnya. Iya kayak asap gitu. Oh iya. Iya. Ya kalau ini yang dilihat Pak Dharma benar. Asap aja. Kayak iya kayak asap gitu kayak Asap menjauh gitu. jauh. Tapi terasa nih kayak apa kayak tarik gitu terus gitu. Oh gitu. Iya emang. Ih subhanallah.
semua ini rasa nih. Pertama sih di sini dulu. Di pundaknya. Iya. Iya. Ya Allah. Bener. Perutnya enakan sekarang. Perut enakan. Enteng yang di sini biasanya Iya, sesak gimana? di sini. Enteng. Di jantung. Mm-mm. Enteng. Tadi sebelum Di masuk jantung sini itu juga ilmunya berasa iya. sakit. Tadi sebelum masuk juga berasa sakit. Sebenarnya Sekarang, sakitnya itu memang benar tadi Pak Dharma bilang, lihat saya enek katanya. Enek mana? Enggak apa-apa. sekarang gimana, masih enak? Lihat Pak Ustadz, enak nggak? Kali belum pulang nih, mau dipaksa sama dia. Tapi kalau lihat istri, Mau. liatin terus ya. Alhamdulillah. Ikut lega ya, Makasih, ikut Ustaz. lega. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Katanya, saya juga suka takut, kata istrinya tadi ngomong ke saya ya. Insya Allah nggak apa-apa sih sebenarnya yang harus dikuasai Pak Dharma adalah ketenangan. Ketenangan, jangan terlalu keburu-buru, itu akan lebih baik, lebih gampang keluarnya mereka, lebih gampang yang keluar di mata. Ini yang di mata, telinga, otak itu kan itu nyata itu sudah atas izin Allah. Ya. Jadi ilmu itu kalau Allah sudah mengizinkan nyata ya bisa melihat ya apapun bentuknya nggak bisa nggak bisa dibendung karena Allah sudah mengizinkan. Ya. Jadi kalau mamanya kayak Pak Dharma dimaki-maki oleh seseorang, oh itu ada setan, jangan ngomong seperti itu. Beliau terjadi seperti ini atas izin Allah. Jadi kalau memarahi Pak Dharma ya sama aja memarahi Allah karena ini kan takdir. Ya. Yang Pak Dharma juga nggak ngerti sebenarnya. Nah ini tapi Pak Dharma polos, saya ingin dibersihkan. Kalau bisa nggak lihat, tapi saya bilang, Pak yang ngunci, yang di mata, yang di telinga, yang di otak kecil, yang di motorik itu nanti belakangan keluarnya. Karena dia keluarnya pelan-pelan, udah nyata. Sudah nyata itu keluarnya akan pelan-pelan. Tapi kalau memang itu doa benar baik, ya Allah keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang bisa merusak akidahku, boleh. Seperti itu boleh. Keluarkan ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang-orang tua sebelumku yang menurunkan ilmunya dengan sengaja, tak sengaja kepada diriku. Ya Allah, ampuni dosa beliau. Seperti doain kayak tadi. Mudah-mudahan dengan itu mulai nanti Allah melepas. Oke. Nah, mulai nanti melihat jin mulai samar. Nanti beberapa bulan mulai lebih samar lagi gitu seperti itu. Paham maksud Baik saya Pak proses ya? ya. Sekarang badan yang terasa melingkar gitu. Terus, Iya. itu ya memang proses Memang ya. proses keluar seperti itu. Makanya kan Kalau kejang itu ada hubungannya dengan iya, Jin makanya juga ya? tadi saya lihat di kepala bagian belakang di motoriknya Pak Dharma ini memang ada gerombolan jin. Itu yang mengunci akhirnya itu membuat- ngunci, dia sebenarnya masuk ke matanya Pak Dharma. Jadi gini loh, di matanya Pak Dharma ini ada ilmu. Ada ilmu nih ya, mata, telinga, otak kecilnya Pak Dharma ada ilmu nih. Ilmu ini jin nih. Gerombolan jin jadi ilmu ceritanya, komputer ceritanya. Nah ini ada jin lain, musuhnya ilmu yang ada di tempatnya Pak Dharma, ngerti nggak maksudnya? Nah ini caranya dia menyerang, nggak bakal begini. Dia nyerangnya dari belakang, masuklah dari belakang, kena sini, memang pusing. Nah dia masuk, ini nggak akan bisa lepas karena ilmu ini sudah nyata di organ tubuh. Ini masuk terus nyusup, terus nyusup. Tahun demi tahun, bulan demi tahun. Nah makanya dia nyusup ke mata. Jadi istilahnya pos di mata untuk melihat dikuasai. Pos di telinga untuk mendengar dikuasai. Pos untuk menggerakkan ini batang otak, motorik, kemudian otak kecil Organ itu dikuasai. Ya dikuasai. Nah setelah dikuasai dia coba. Digebrak pertama 8 tahun dulu. Zret, kejang. Zret, kejang. Nah itu pada zret itu ada pertempuran di otaknya. Nah karena memang beliau nggak ngerti yang seperti itu. Ya gimana namanya juga nggak ngerti. Ya. Iya kan, makanya di sini saya bilang, yang nyerang saya bilang, atas izin Allah kamu berhenti dulu, diem dulu. Waktu diem, Pak Dharma tadi bilang, gimana rasanya? Ngeplong kayaknya, padahal belum keluar itu baru tak suruh diem. Jadi mereka yang nyerang ilmunya di tempatnya Pak Dharma itu hanya saya suruh diem di tempat dulu, tunggu komando gitu. Mudah-mudahan makin membaik. Baik proses, harus sabar juga ya. Insya Allah lah, insya Allah. Ya Pak Dharma ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikut senang kalau ada terasa prosesnya karena yang ngerasain cuma Pak Dharma saja. Oke. Insya Jangan Allah lihat saya mudah-mudahan seperti tidak itu kejang ya, lagi ya. Amin, amin. Sama-sama lah. Makasih ya. Ya, Jangan lihat saya gitu Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Dharma. Salam wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut ya Ustaz, lanjut ya. Yuk. Lanjut. Ibu aja ke depan, silakan. Sini.
Silakan. Pegang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sedikit Ibu? Saya Ibu Nia dari Bogor. Ibu, kenapa Bu Nia? Ini aku kan punya hipertiroid, udah periksa ke dokter katanya hipertiroid. Jadi kayak ada yang nyekik kalau lagi kesel gitu. Terus perut bagian bawah juga. Terus bawaannya suka gelisah gitu. Aduh. Bawaannya gelisah gitu, nggak enak gitu. Jadi susah tidur. Ya pokoknya perasaannya nggak enak aja selain dibawa Nggak tidur enak tuh apalagi gimana gitu. sih? Ya gelisah aja nggak enak hati. Gak enak gitu. hati, Oh, nggak enak. tanpa tahu penyebabnya apa. Sering jengkel sama suami nggak sih Bu? Selalu kayaknya. Oh, Selalu. Ya kalau Kenapa Jeng? Selalu. Terlalu. Itu terlalu ya. Ya pasti masalahnya selalu ada aja lah gitu. Ke bapaknya ya pengennya marah-marah aja kalau ke suami gitu. Dari awal pernikahan itu teh? Emang kenapa sih dulu dijodohin apa cari sendiri? Enggak, kalau dibilang kata orang Sunda bang ngelejat katanya gitu. Oh ngelayat. Ngelayat tuh Jadi aku kabaik padahal sebetulnya. Jadi banyak yang bilang sih ngelejat katanya. Jadi kepancing gitu karena jadi emosi bawaannya benci gitu. Gimana sih? Kok sama suami benci gimana sih? Iya. Apa ya berarti ya? Ngelihat itu apa? Ngelayat Ngelihat itu, tak dulu suaminya ngeyel loh, ngeyel. Kalau orang Sunda bilang bang, Ngeyel. iya kalau orang Yang- Sunda bilang bang ngelejat gitu. Yang kan. ngeyel Iya. sama suami apa beda ibu? tahu. Kalau ngelayat itu kayak baik padahal nggak baik. Kalau jadi- ngeyel mah Jadi kekeh. kadang Oh, suka gitu. guyon tapi suka jadi mancing emosi gitu. Suka apa? Suka guyon, seneng guyon tapi suka kepancing jadi emosi. Yang emosi siapa? Oh ibu, lah yang guyon siapa? Suami. Lu kok jadi lucu sih? Iya. Padahal Jadi maksud kalau suaminya nonton- bercanda, ibunya serius. Iya, gitu. jadi ke bawah. Jadi emosi. sensitif ibu tuh. Kadang suka gitu kalau lagi ya bawaannya gitu. Kalau lagi apa itu tuh, maaf kalau perempuan tuh kan ada PMS tuh. Kalau lagi PMS gitu, itu mah semuanya rata-rata Iya. gitu. Nggak tahu, Jadi bawaannya curhat. kesel. Kalau ada apa suka kesel gitu. Kesini kayak yang ada yang nyekik. Emang ada yang nyekek itu asli. Mungkin. Lah suami nggak apa-apa, maunya diomelin Emang aja. baik sih sebenarnya sabar dia. Cuman aku kayak suka benci gitu kalau. Bencinya juga tanpa alasan. Kadang jadi dibikin masalah gitu, bawanya uring-uringan pengen marah gitu. Padahal udahnya suka pengen nangis, kasihan minta maaf gitu. Tapi suka Tapi kesel nggak lagi jadi gitu. 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 Untung sabar suaminya ya. Sabar Nggak ikut banget. suaminya. Enggak. Ada ya ibu-ibu kayak gini ya. Suaminya baik, pinginnya benci. Nanti ditinggal pergi, nangis, alay. Iya biasanya. Suami baik jangan digituin, itu namanya nggak bersyukur. Ya. Makanya tiroid keluar tuh sama Allah Ta'ala. Nggak bersyukur, ngomong lu aja. Jadi kalau mau sembuh ya harus, Ya harus rubah disyukuri, sikap. dirubah sikap. Ibu mau nggak ngerubah sikap? Ya, Ah mau, bohong. Insya Allah. Nah, udah kelihatan di wajahnya bohong nih pasti. Bukan bohong tapi biar nggak kesel gitu ke suami. Biar nggak kesel. kesel ke suami gimana gitu. Kadang suka Ya kalau nggak kesel sekarang ibu matanya ditutup lakbannya setiap hari kalau ketemu sama suaminya. Jadi kan nggak lihat suaminya di mana kan gitu. Gini aja kalau lagi mau kesel ingat sakitnya ibu gitu aja. Astagfirullahaladzim, langsung istighfar ya Ustaz Ya ya. bisa itu Iya, bisa. ya. ya makanya aku suka, Kesiksa kan ya kalau sakit juga ya. makanya aku suka begitu. Ya sudah saya bantu jampi-jampi ya. Doa. Jampi doa. Saya bantu doa mau. Doa apa? Makan. Doa apa? Udah biar tenang hati aja Pak Ustadz. Oh ya nggak bisa, doa kok memilih. Nanti dikira orang pinter lagi, kenapa bilang Ustadz saya pingin dagangan laris, dipanggil Ustadz. Iya. Dagangan laris minta sama Allah Ta'ala, minta sama Ustadz. Ustadznya juga mau aja ngasih air putih, nah, ini gimana itu. Jadi semuanya salah semua ya. Yaudah, kita doain Ibu ya. saya hanya mohon aja Ibu Dea. Nia. Oh Nia. Nah, Nih ya. Nia jadi Dea. Ya. Ibu Nia, ya pokoknya jangan marah lagi sama suami. Saya ini harus janji nih, Insya Allah. karena Allah mau nggak? Iya. Serius. Saya nanti mau ngecek ibu. Saya akan pandang wajah ibu. Kalau dalam waktu 3 bulan ini ibu masih ngomel sama suami, Makin ketekuk. makin kecekek. Ayo berani nggak? Lu kok nggak berani berarti nggak minta doa dong. Ayo. Berani dijamin tuh.
Berani Pak Ustadz. Berani? Iya, Insya Allah. Jangan marahin suami ya. Nanti kalau lepas 3 bulan boleh marahin. Marahin pohon, bukan marahin suami. Iya, belum selesai. Belum selesai. Udah. Berarti langkah pertama nanti pulang minta maaf ke suami Minta maaf juga. sama suami. Harus. Ya. Mau. Ya. Serius nih. Iya Pak. Udah. Serius ya. Sekarang saya pingin gimana caranya ibu ini minta maaf sama suami. Coba. Siapa tahu suaminya lihat. Mumpung Yuk. masih ada Mumpung masih kesempatan. Ya. Ngomong minta maaf yang baik dengan tutur kata seorang ibu yang solehah. Coba gimana? Aku juga suka cepat emosian kan gitu. Ya makanya sok. Termasuk ke ibu juga. Ada kamera Udah, ke suami ya, aja minta deh, maaf minta sama fokus. suami, sama ibu. Coba dengan kata yang tulus. Ya, minta maaf ke ibu, Manggil suami apa? Nambil suami bapak, ayah, papa. Ini sok. Bilang, Pak Ayah, jika selama ini aku menjadi istrimu, Dari jika hati, aku suka ngomelin setiap hari, padahal papa itu baik, padahal papa itu memberikan 1 bulanan kepada mama. Pak, jika selama ini aku jadi istrimu, suka marah, tidak bisa menghormati papa, hari ini aku istrimu meminta maaf pada papa, lillahi ta'ala. Maafin mama ya Pak. Coba. Ada kamera. Mirip seperti itu tapi ungkapkan dari hati. Bayangkan. Iya, suami- bayangkan itu menghadap ke suami. Silakan. Coba kata-kata diatur. Ya, silakan. Mama minta maaf ya Pak ya. Seban hari marahin terus. Papa udah berusaha sabar. Jika selama ini mama sering ngomel, Jika selama ini Mama sering ngomel, tidak menghormati papa sebagai seorang imam, tidak menghormati Papa sebagai seorang imam, mungkin ini kiparat dosa. hari ini Hari ini. Mulai hari ini, mama minta maaf kepada papa. Mama lillahi minta maaf ta'ala. ya Pak ya. Buat kedepannya nggak marah-marah lagi. Begitu juga ke ibu saya yang lagi sakit kanker. Panggil ibunya apa? Ma. Ma. Maafin ya, Ma. Kadang suka salah paham, berselisih paham. Suka cepat emosi. Sampai aku pergi kadang. Atau enggak mama yang pergi. Aku minta maaf. Mau diampunkan. Semoga mama bisa maafin aku ya, Ma. Amin. Sekarang mama lagi sakit. Aku minta maaf ya, Ma. Insya Allah. Minta maaf dari hati seperti ini ya. Aku mohon maaf ya, Ma. Pa. Ya, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tulus Ibu Nia. Saya akan bantu doa ya. Ya mudah-mudahan ya. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Cepat Iya. sembuh. Gimana sih rasanya sekarang? Rasanya gimana tiroidnya? Saya nggak tahu. Kalau tadi rasanya kayak kecekik-cekik begitu. Agak plong sekarang. Sekarang gimana rasanya? Ada dikit sih. Masih ada dikit, Iya. tapi lebih plong. Iya. Al, Enggak Al. seperti gelisah lagi. Gitu. Al. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah ya Ya, Allah. salam buat suaminya. sampai lupa alhamdulillah sama Allah ya. Iya. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Iya. Ya, salam buat suaminya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk suami dari kami ya. Ya. Bilang, Datang nanti langsung cium tangan, peluk, minta maaf dan janji pada diri sendiri tidak mengulang lagi ya Ustaz ya. iya loh. Kalau sudah jadi tobat kebiasaan gitu. emang susah tapi kita yakin Ibu Nia bisa. Yuk. Nah. Mau yang mana Ustaz sekarang? Boleh terserah Mas Ivan. Ya, Itu boleh. ya? Yuk. Oke. Ibu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Nama saya Ibu Ami dari Sukabumi. Ibu Ami Sukabumi. Pas ya. Kenapa Bu Ami Sukabumi? Ya dulu sebelum sering sakit kepala 10 tahun ke belakang ya, saya pernah stroke ringan sampai darah 200/100.
120 per 100, 220 per 100. Sampai nggak berasa apa-apa, nggak bisa jalan selama 1 bulan. Alhamdulillah pulih kembali. Pulih kembali, sempat konsultasi sama dokter sama alternatif dipijit. Ya, Alhamdulillah ya, bisa jalan lagi. Setelah 1 bulan itu di opnam, enggak pernah ini aja apa? Rawat jalan. Rawat jalan, iya gitu. Sempat nggak kalau bisa alternatifnya alternatif gimana Bu? jalan. Dipijit. Oh dipijit aja, Iya, jadi dipijit. biar sarafnya lebih rileks lagi Relax. dan lancar peredaran darahnya. Betul. Akhirnya pulih Pulih kembali. kembali, alhamdulillah bisa Betul. beraktivitas kembali. Iya, itu kapan maaf? 10 tahun ke 10 belakang. tahun yang Iya, lalu. iya. Terus 3 tahun sekarang ini saya sering sakit kepala sebelah, sakitnya dahsyat banget gitu ya. Sakit, Sakitnya kayak sampai gelap gitu ngelihat. Sebentar, sakitnya tuh pusing, muter, atau kayak ditusuk-tusuk, atau pertama. kayak dihimpit? Iya, pertamanya kayak yang ditusuk-tusuk, pening gitu ya. Mhm. Enggak sama puyeng, enggak. Sempat kontrol ke rumah sakit, sempat di CT scan, CT scan. iya hasilnya CT scan. CT scan ya. Hasilnya apa sarafnya terganggu gitu ya. Jadi aliran listriknya enggak lancar gitu ya Pak Ustadz. Ya, Jadi ya. bergumpal-gumpal. Ya, ya. 1 tahun kemudian saya berobat terus, disuruh minum obat seumur hidup yang kuning itu. Terus kontrol terus sampai setahun masih begitu juga. Obat yang kuning tuh apa sih Bu? Saya nggak tahu. Buat saraf. Oh, Oh, itu buat setiap saraf. hari. Kalau yang obat warnanya hijau untuk apa? Uang. Hijau. Itu setiap hari 1. 2. 2 Iya, sebelum pagi dan mau tidur ya malam. Seumur hidup. Seumur hidup. Sekarang Ya. masih rajin? Nah udah gitu kayaknya terlalu jadi sering kambuh gitu ya. Berjalan lagi di EEG sama juga di EEG hasilnya gitu dok. Pak Ya, Ustadz. dok lagi dapatnya. Sempat dirawat 3 kali. Sempat Iya. dirawat ya. Ibu mungkin selain pusing apa Bu? pus- Ibu jangan cerita rawat-rawat gitu dong. Saya juga takut nih kalau udah bilang rawat itu udah ini jarum itu di sini rasa gini. Udah 3 kali dirawat. Malah kemarin 4 hari ke belakang. Iya udah nggak usah cerita dirawat udah takut kita. Justru udah taluk. Pak Ustadz ya udah Nyerah. pasrah, udah nyerah. 4 hari ke nyerah. belakang dirawat juga emang? Enggak, kontrol cuma harus dirawat. Oh gitu, tapi Ibu Cuma enggak saya aja. kan punya cucu ya. Saya Iya. ngurus Di aktivitas Bangkrang cucu. ke nanya. Sakitnya dulu Bu. Enggak, ya. Cucunya Yang- nanti yang rawat biar Kak Irfan aja. Babysitter. Jadi kepala masih sakit sekarang, Iya. apalagi? Puyeng sekarang sama puyeng. Sakit kepala mah puyeng. Puyeng kalau ngelihat tuh kalau lagi pusing ya mata tuh kayaknya merem Pak Ustadz nggak gitu. bisa ngelihat. Puyeng aja gitu. Iya. Jalan nggak bisa lurus kayak gitu. Iya, Saya iya. perasaan lurus gitu. Oh Iya, gitu. iya, iya. Ya. Oke, Ibu itu suaminya masih ada? Udah meninggal 7 tahun ke 7 belakang. tahun. Ibu ada yang dipikirin tentang masalah keluarga Ibu? Banyak. Tentang kok banyak sih, satu aja yang lebih persoalan Contohnya tuh apa, mikirin contohnya? apa, anak, kira-kira anaknya yang jengkelin siapa? Apa Ibu? Yang Mbak paling mengganggu pikiran Ibu apa? Ya, memang saya banyak dosa sama suami, Pak Ustadz. Bukan anak ya? Cek suami, Iya, Ya. ke suami. Iya. belum sempat minta maaf saat itu gitu. Sering, tapi sayanya belum ikhlas gitu. Ya, ya. Belum sungguh-sungguh. Karena Karena sudah tak ada. Iya. saya, ya mungkin cerita aib saya sendiri ya. Pak Ustadz. Iya. Sekarang kepalanya pusing nggak Bu? Tadi pusing nggak tadi? Pusing banget. Pusing banget. Sekarang gini aja, Ibu belajarlah untuk kalau memang Ibu banyak salah, belajarlah memang mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan tulus. Memang dosa itu kita tidak tahu dihapus kapan oleh Allah Ta'ala, tetapi harus tulus kepada Allah Ta'ala memohon. Kalau memang suami sudah diambil oleh Allah Ta'ala, memang harus diikhlaskan. Kalaupun suami yang berbuat salah pada ibu belajar untuk mengikhlaskan menerima keadaan semuanya. Kira-kira ibu paham yang saya ceritakan? Insya Allah. Insya Allah paham ya.
kira-kira ibu bisa mau menerima keadaan apapun semata-mata karena Allah Ta'ala. Walaupun ibu salah, dosa, atau suami salah atau dosa, sekarang serahkan sama Allah Ta'ala. Mau Insya Allah. belajar tawakal, mau Insya Allah. yang ibu pikirkan itu cukuplah itu dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mau Insya Allah. ikhlas, Ikhlas. lillahi ta'ala. Lillahi Amin, ta'ala. amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini kalau suaminya punya ilmu juga mudah-mudahan ilmunya mau keluar ya. Kalau ibu sudah ikhlas ya, ilmunya mau keluar sehingga dia tidak mau nyerang lagi nih kepada istrinya ya. Amin ya, Mas. Amin, amin. Ya Allah. Ya, kemudian saya mau tanya, sekarang saya mau tanya kepalanya ibu sekarang yang kiri rasanya gimana? Sekarang? Yang kiri masih ada, tapi enggak sesakit tadi. Enggak sesakit tadi? Mulai berkurang. Mulai berkurang. Kita doa aja ya Bu ya, mau? Insya Allah. Aminkan doa kita ya Bu ya. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Ami dari Sukabumi. Ibu Ami. Ya, Ibu Ami aminkan doa kita. Pemirsa aminkan doa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Amin. Betul. Yang lainnya ikut mengamini Iya, juga ya. ikut mengaminkan.